itu fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, nggak perlu kita persoalkan. Kira itu fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, gitu juga. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Agama tengah viral dan disorot oleh netizen. Gegara ucapannya bahwa ormas yang meminta THR ke sejumlah perusahaan merupakan hal yang biasa dan itu sudah menjadi fenomena budaya bangsa Indonesia sejak dulu kala. Jelek banget ya budaya bangsa kita ya, kalau betul seperti yang dikatakan oleh Pak Syafi'i atau sering dipanggil Romo Syafi'i ini. Sebagai pejabat negara dan juga kader Partai Gerindra, ucapan Romo Syafi'i, politisi asal Kota Medan itu biasa dipanggil, sangat tidak pantas ya, karena dia terkesan itu mewajarkan aksi premanisme sekaligus bertentangan dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya itu secara tegas memerintahkan Polri untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan tegas terhadap ormas yang melakukan pungli ke sejumlah perusahaan, dan belakangan ini banyak dikeluhkan ini bakal makin memperburuk iklim investasi di Indonesia. Dan kalau menurut pengakuan sejumlah pengusaha itu sekarang jauh lebih buruk gitu ya, dari tahun ke tahun itu makin memburuk. Sudah ekonomi kita memburuk, kemudian juga iklim usaha kita buruk, ditambah lagi dengan perilaku buruk daripada ormas-ormas ini. Ada yang ngaku ormas, LSM dan lain sebagainya, ada aparat desa, pokoknya semua sama aja lah ini ya. Mereka tidak hanya mengancam dan membuat keributan seperti yang belakangan ini marak terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Maklum di Bekasi ini kan banyak sekali daerah-daerah industri, bahkan juga bertindak kriminal dengan melakukan penusukan terhadap security sebuah sekolah menengah kejuruan di Tangerang, Banten. Pungli itu makin marak menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan dalih mereka ini ada yang katanya untuk bagi-bagi takjil, dan juga ada yang itu minta THR. Di Jakarta, permintaan uang keamanan dengan dalih THR itu bahkan dilakukan oleh petugas kepolisian. Untungnya ini kemudian Polri bertindak tegas dan langsung menangkap anggotanya yang nakal. Ini mereka ini dipatsuskan, ditempatkan pada tempat khusus atau ditahan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan dari wartawan adanya praktik-praktik pungli dengan alasan THR. Dan dia menjawabnya seperti tadi itu. Saya rasa itu budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Dahulu kala loh ya. Tak perlu dipersoalkan. Nah ini kalimat ini ya yang tidak perlu dipersoalkan. Tadi kalau tradisi Lebaran atau budaya Lebaran sejak dahulu kala, memang sejak dulu kala itu udah ada preman-preman juga ya Pak ya. Saya tahu memang sudah cukup lama, mungkin bukan dahulu kala gitu. Tapi bukan berarti itu nggak perlu dipersoalkan, harus dipersoalkan. Ini Pak Wamenak ini bahkan berkelakar katanya ormas-ormas tersebut mendapatkan THR itu terkadang juga tidak mendapatkannya. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak kata dia. Hati-hati loh Pak Wamenak, ini kalau membuat kelakar-kelakar semacam ini nanti bisa kejadian seperti kepala kantor komunikasi presiden ya, atau kepala juru bicara presiden Hasan Nasbi yang sekarang terus dipersoalkan karena menganggap teror itu dianggap sebagai lelucon saja. Di kawasan Jabodetabek dan beberapa daerah lain yang terdapat banyak kawasan industri, itu praktik semacam ini memang benar sih sudah jamak terjadi dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi tendensinya belakangan ini makin meningkat, bahkan disertai dengan ancaman. Mereka betul-betul berani show of force gitu ya. Tapi kalau disebut budaya sejak dulu, apalagi yang ngomong adalah seorang pejabat, ya jadinya ini semacam permissiveness. Ini pasti buat pengusaha bakal ketar-ketir kalau seorang pejabatnya model Pak Muhammad Syafi'i ini. Soal banyaknya pungli dan makin menjamurnya ormas-ormas yang termasuk juga ini sekarang belakangan ada ormas baru atau ormas lama yang sekarang ini melakukan perekrutan anggota
baru besar-besaran itu pasca Pilpres kemarin dengan alasan katanya untuk mengawal pemerintahnya Pak Prabowo. Ya enggak lah, pemerintah Pak Prabowo nggak perlu dikawal oleh ormas, itu kan sudah ada polisi, sudah ada tentara, ya udah ada partai politik. Ormas nggak perlu lah ikut-ikutan begitu ya. Nah, soal ini sempat dikeluhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Dia menyebut fenomena itu telah mengganggu iklim investasi dan berpotensi merugikan ekonomi nasional. Kami memang banyak mendapatkan keluhan dan keresahan dari para pelaku usaha atas ulah oknum ormas yang meresahkan dunia usaha. Ini masih menggunakan oknum ya. Dari keluhan-keluhan yang masuk, modusnya bermacam-macam. Dari mulai pungutan liar, uang keamanan, hingga jatah proyek. Kacau nih ya. Ini saya baca di CNBC ya. Menurut Sinta, praktik semacam itu tidak hanya membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan, tapi juga menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Bahkan tidak jarang itu ulah ormas ini menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri. Gangguan yang muncul akibat tindakan semacam itu dapat memicu peningkatan biaya berusaha, meningkatkan ketidakpastian dalam berbisnis, serta menurunkan kepercayaan investor. Ini yang paling bahaya itu. Tidak hanya itu, biaya ekonomi yang ditimbulkan dari praktek ini juga tidak kecil. Para pengusaha bukan hanya harus mengeluarkan dana tambahan, tapi juga berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan investasi baru yang seharusnya bisa masuk ke Indonesia. Ya, investor nggak mau masuk ya kalau tahu begini situasinya. Salah satu keresahan pengusaha adalah permintaan tunjangan hari raya. Para ormas kerap mengirim surat permintaan THR dengan dalih keamanan dan kontribusi kepada lingkungan. Ini saya baca di Kompas ya. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, HIMKI, Abdul Sobur mengatakan, kelakuan ormas itu sudah sangat meresahkan dan mengganggu investasi. Itu salah satu gangguan. Aksi premanisme atau sebagainya itu tugas pemerintah. Kalau kita mau ekonominya maju ya harus dibersihkan. Pak Abdul Sobur ini nggak melebih-lebihkan, karena di media sosial itu beredar sebuah pabrik di Bekasi, Jawa Barat itu mendapatkan surat permintaan THR itu dari puluhan ormas, sampai dijejer nih kop suratnya dari berbagai lembaga yang minta pengajuan THR itu. Ini banyak banget nih, saya membayangkan kalau saya jadi pengusaha sakit kepala melihat seperti ini ya. Ini bukan hanya persoalan jumlah duitnya, tapi juga ini meresahkan cara-cara semacam ini. Gimana nggak sakit kepala ya para pengusaha? Coba deh. Mereka ini sekarang sedang berjuang tetap eksis, dan jangan sampai melakukan PHK. Dan tugas mereka itu kalau ada THR ya memikirkan THR untuk para karyawannya, bukan buat ormas-ormas yang nggak jelas seperti ini ya. Nah, sekarang mereka malah menghadapi persoalan baru dengan banyaknya ormas yang minta THR. THR untuk karyawan sendiri aja udah susah-susah gitu. Masalahnya mereka ini tidak hanya berhenti minta THR. Kalau minta itu kan ya tergantung yang memberinya ya, ala kadarnya ya. Tapi ini malah disertai juga ancaman. Seperti seorang preman yang kemarin viral ya, mengaku dirinya sebagai penguasa Cikiwul ini di Bantar Gebang, Bekasi. Ini pria ini bernama Suhada. Dia katanya sih anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, GMBI. Videonya viral ketika sedang marah-marah ke seorang satpam pabrik. Saya kasih aja lah. Saya kasih aja lah. Itulah. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak. Harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu ini amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau nggak ada ACC Pak? Saya juga. Mau gimana mau nggak ada ACC? Lu makan berak di sini nggak ngargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya, Nih, si Pak. ada nih gua nih. Iya paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya sini. Pak. Paham saya juga. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah Pak. Saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan paham. sama Kita kamu. nggak ada urusan Iya. sama lu, gua urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan. Bu. Kita pengen tahu, Pengen tahu bos lu siapa? Kita kan responnya pengamanan. apa Ah, gitu. bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak pernah bos lu turun. kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Ya, harga saya lah, saya juga kan keamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin. Gimana? Lu Udah, jangan nggak ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham. Tapi kan harga saya kasih aja lah. Dari saya lah. Enggak. Nggak, Kita gua nggak ada nggak nama mau. nanti. Sini, Bu. Tahun Maaf, depan Ibu. nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau. Itu kan gaji lu, nggak gaji mau lu. lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Mau gini loh, Pak. ART-nya sekalian. Jangan ribut-ributan di sini, Pak. Bukan ini keributan. Gua masih gini, ini udah cari baik-baik gua loh. Nah,
Gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan. Iya. Gua mati-matian. Tuh. Iya kan? Paham saya juga paham. Nah di sini lu baca, ya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang, lu nyari penonton makan di gua. sini. Dia Gua nyari kan buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan Gimana mau kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya mau bicara? Serah kalau gitu. Oke. Nih, tulis sama gua. Oke? Betul? Kalau gitu bagus. Apalagi saya lah, saya kerja di sini juga, Bu. Mana Benar. pulpen? Saya juga kerja di sini. Punya Cuma- orang-orang cuma di ACC gua kagak sih. Cuma kerja di sini, saya juga. dia tahu kita juga Iya, kerja paham, sini. paham. Cuman kan Lu biar kenal gua, koordinator lu siapa? Siap. Dari mana koordinator lu? Dari mana koordinator lu? Orang-orang apa juga saya koordinator saya juga. Hah? Lah. Lah, lu Saya kan, nggak pernah ngobrol panjang-panjang. lu kan anak gua kok nggak tahu. Nggak tahu saya. Nggak pernah ngobrol panjang-panjang. Gua pribumi sini. Siap. Ya, gua Paham. tulis. Tuh ada Siap. nomor HP gua di sini. Oke. Siap. dia makan lagi pada nyari berlian, Bang. Kita mah lagi nyari Paham ya, Bu? beras. Iya, paham. Itu kan buat Belakangan setelah videonya viral, dia membuat klarifikasi karena dia dikejar oleh polisi. Katanya dia tidak minta THR tapi bantuan takjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suhada alias Mangada, asli Cikiwul, pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan Cikiwul. Itu saya salah, ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga ya sama security tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang diinginkan terjadi pada security. Saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Dan saya akan jelaskan kronologi kejadiannya, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Isi proposal tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya. Tidak ada bahasa saya minta THR itu, nggak ada. Silahkan dicek aja, semua proposal itu ada di perusahaan itu, silahkan dicek dan dibaca dan dilihat. Polisi akhirnya menangkap ini jagoan ini kan, karena diangkatnya di Sukabumi ya dia, dan ya sekarang dia harus meringkuk di tahanan, diproses oleh polisi. Masih di Bekasi, ini di Kabupaten Bekasi juga ini ya. Kabupaten Bekasi memang paling banyak ini pabrik-pabriknya itu. Tapi kali ini yang jadi sasaran itu bukan pabrik. Ini beberapa orang anggota Laskar Merah Putih ngamuk di Dinkes Kabupaten Bekasi. Mereka mengamuk karena katanya mereka itu mau minta bertemu dengan kepala Dinkes dan tidak ditemui karena dengan alasan kepala Dinkes tidak berada di tempat. Jadi mereka ngamuk lah itu ya, memberantakan tong-tong sampah, mengotori halaman dan sebagainya, bukan mengotori halaman, mengotori lantai Dinkes gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Langsung Kok badannya di ruangan itu, Bu? di Tesek. Ada yang belum lagi. Oke. Ini udah masak dari mana? Tesek. Jadi kalau ada kamu pojok.
Siapa Pak? Mbak Oki. Oki? Iya. Kebetulan kan hari ini lagi saya di PTSP. Iya, nanti bilang aja. Ada di pos pengaduan ya? Sekarang di PTSP. Iya, mereka lagi di situ. Oh, langsung ke PTSP. Ini gara-gara di sini saya mau kepleset. Kepleset dari mana sih kok kayak? Ya Allah itu tuh. Saya kalau nggak dipegangin siapa, saya mau jatuh. Dipegangin sama siapa saya? Wah, mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan bentak-bentak. Bukan bentak-bentak. Saya tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga Polres atas kejadian pada hari ini di mana anggota saya telah ada berbuat sedikit anarkis di Dinas Kesehatan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendati sudah minta maaf, namun 5 orang anggota Laskar Merah Putih itu kemudian ditahan oleh polisi. Di Kabupaten Tangerang, Banten, 2 orang petugas keamanan SMK 9 Tangerang itu ditusuk oleh 2 orang anggota LSM. Nah sekarang ini, yang ini pakai LSM, ini banyak sekali yang begini-begini itu. Kalau enggak ngaku wartawan juga ya, walaupun wartawannya wartawan gadungan tuh. Yang katanya dia mau melayangkan somasi kepada kepala sekolah. Kasihan kepala sekolah di daerah-daerah itu memang sering jadi objek pemerasan itu ya. Nah ketika mereka akan masuk ke kompleks sekolahan dilarang oleh petugas security-nya itu, kemudian dia malah menusuk 2 orang petugas security di lingkungan sekolah itu. Depok, sejumlah pengusaha juga mengaku resah karena Ormas dan LSM yang mengantri mengajukan proposal untuk mendapatkan THR. Nah kalau di Jakarta kasusnya beda lagi. Ini justru yang minta mengajukan THR itu seorang anggota kepolisian dari Babin Kamtipmas. Ini suratnya beredar luas ini. Ini yang sekarang dipatsuskan itu adalah Aibda Anwar, anggota Babin Kamtipmas Polsek Metro Menteng ya. Dia membuat surat permintaan uang THR ke sebuah hotel di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, dan kemudian Anwar dipatsus guna pemeriksaan lebih lanjut oleh Propam Polres Metro Jakarta Pusat. Ini terkait penyalahgunaan wewenangnya ya. Jadi rupanya dia ini tugasnya sebagai Babin Kamtipmas di Kelurahan Pegangsaan. Itu dikatakan oleh Kapolsek Metro Menteng Komisaris Polisi Reza Rahandi. Jadi bayangkan pengusaha ini ya, bukan hanya berhadapan dengan ormas, tapi berhadapan juga dengan polisi yang harusnya jadi pelindung dia. Betul-betul ini parah sekali ya. Nah itu seperti diakui oleh Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia menyatakan menjelang Lebaran ini berbagai macam kelompok masyarakat atas nama apapun kemudian melakukan upaya untuk pungutan-pungutan di luar pungutan resmi. Dan itu menjadi problem bagi dunia usaha kita termasuk dunia investasi kita. Itu kata Muzani ketika dia selesai melepas 15 bus mudik gratis ke Provinsi Lampung. Yang dilakukan Pak Prabowo, kata dia meminta dilakukan penertiban atau memerintahkan penertiban atas itu semua. Sehingga pungutan atas nama apapun adalah resmi. Kalau ada sumbangan ya resmi. Gitu ya. Tapi jangan kemudian THR ini diresmikan ya. Nah, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya kan sudah memerintahkan bukan hanya Polri tapi TNI ya ini untuk membantu sehingga bahkan kejaksaan katanya untuk memberantas ormas yang melakukan pungli termasuk di kawasan industri. Yang menyampaikan bukan Pak Prabowo langsung tapi melalui mulut Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Dan kata Pak Luhut ini dipastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli yang dilakukan ormas. Ya memang harus begitu ya. Tapi kalau presidennya tegas, terus petinggi negara lainnya tegas, tapi kadernya yang jadi anggota kabinet menganggap itu sebuah tradisi, bahkan tradisi Lebaran sejak dulu kala, ya makin hancur dunia usaha kita.
Ingat loh sekarang ya indeks harga saham gabungan masih tertungkur, masih terjerembab, sekarang rupiah juga mulai melemah. Nah, ditambah perilaku-perilaku semacam ini makin parah saja dunia usaha. Belum lagi juga soal perizinan di pemerintahan kan sudah menjadi rahasia meskipun dilakukan upaya-upaya untuk memangkas panjangnya rantai perizinan, tapi prakteknya di Indonesia kan begitu kalau di kalangan di birokrasi pemerintahan. Sesuatu yang mudah saja dipersulit, apalagi satu yang memang sulit, ya ini akan makin dipersulit. Tujuannya apa? Ya tadi ada uang-uang siluman di bawah meja. Dengan begitu memang berat sekali jadi pengusaha di Indonesia itu. Ya wajar kalau kemudian banyak, kalau orang Indonesia pengusaha nasional ya Pak, mereka mau nggak mau tetap berusaha di Indonesia. Kalau ke luar negeri mungkin melakukan ekspansi. Tapi kalau buat pengusaha-pengusaha asing yang disebut foreign direct investment, yang mereka ngapain milih Indonesia, lebih baik kabur ke negara-negara yang iklim investasinya lebih sehat. Salah satu contohnya adalah Vietnam. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.